tanpa usaha kita bertransformasi dari informal ke formal, itu kita akan sia-sia dalam rangka mendampinginya. Oke, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya pencet tombolnya ya. Oke, ya. Agar nanti akan mengikuti pelatihan mentornya secara serius ya. Hari ini bukannya nggak serius, jadi hari ini serius juga karena hari ini akan digunakan oleh Bapak Niki Satari, selaku staf khusus dari Kementerian Koperasi. Baik, sekali lagi bicara terkait dengan keberadaan mentor pendamping ini penting. Kalau bahasa saya ini ibaratin ini menjadi pejuang kemerdekaan. Nah, harapannya dari aspek legalitas yang pertama itu bisa diselesaikan. Kemudian yang kedua, persoalannya kan soal manajemen UKM-nya. Manajemen itu dua yang terbesar biasanya muncul, manajemen SDM-nya dan manajemen keuangannya. Bismillahirrahmanirrahim, kita bersama-sama untuk merapatkan barisan, meneguhkan komitmen, bersemangat. Semoga Allah menyertai semua gerak langkah kita semua, teman-teman semua di lapangan untuk UMKM Indonesia yang lebih hebat, bangkit, dan menjadi tuan rumah di negara sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Pas ini dulu dikenalkan tahun 2005. Bagaimana bisa penjualan itu bisa lihat? Kayak itu adalah seperti kayak modal atau misalkan kayak saldo awal gitu ya. Pastikan segmen itu cukup untuk kita berkembang lebih besar ya. Nah, ini akan ada aktivasi pertama, ini email pertama ya. Dan dalam persentase angka kecukupan gizi lemak total. Dan di sini nanti juga kita bisa lihat produk apa saja yang sudah Bapak Ibu masukkan. Hadirin sekalian, tadi telah kita saksikan video wrap up dari kegiatan Mentor UMKM program batch pertama. Sebelumnya saya mau minta maaf karena tadi ada sedikit kesalahan teknis. Nah, acara selanjutnya dilanjutkan dengan penayangan sertifikat para mentor yang telah lulus dari pelatihan Mentor UMKM program batch pertama sebanyak 57 peserta. ...57 orang mentor yang telah lulus di pelatihan Mentor UMKM. Program ini menjalani pelatihan sebanyak 9 series selama kurang lebih 1 bulan dengan total waktu 30 jam pelatihan. Selain sertifikat, seperti yang sedang ditampilkan, para mentor juga akan menerima kartu identitas atau ID card yang akan menjadi identitas mereka sebagai mentor UMKM untuk menjalankan tugasnya. Para mentor yang telah lulus juga akan tercatat dalam data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dalam bagian pendamping UMKM. Kami mengucapkan selamat dan semoga sukses serta amanah serta istiqomah
untuk menjalankan tugasnya membimbing para pengusaha UMKM di daerahnya. UMKM tangguh, Indonesia tumbuh. Demikian para hadirin, para mentor yang telah lulus dalam mentor UMKM program batch pertama. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat dan sukses, serta semoga amanah untuk menjalankan tugasnya membimbing para pengusaha UMKM di daerahnya. Selanjutnya, untuk meresmikan graduation ini, kami akan mengundang Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Edi Satria, yang diwakilkan oleh Bapak Rahmadi selaku Asdep Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia untuk melakukan pelantikan secara simbolis 5 buah sertifikat atas nama Bapak Ade Rupawan dari Sumatera Selatan, Ibu Anik Setiawati dari Jawa Timur, Bapak Eka Perdana dari Jawa Barat, Bapak Lukmanul Hakim dari DKI Jakarta, dan Bapak Sugeng Setioso dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelima mentor ini dapat kami katakan sebagai lulusan terbaik yang akan menjadi perwakilan dari simbolis pelantikan mentor ini. Kepada Bapak Rahmadi, kami persilahkan untuk melantik serta melakukan kick-off untuk melanjutkan program mentor UMKM program batch kedua yang akan dilakukan September mendatang, serta menyampaikan sepatah dua kata. Kepada Bapak Rahmadi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Saya ucapkan terima kasih. Saya kira 5 orang yang sudah menjadi perwakilan dari masing-masing daerah tadi, semoga bisa menggerakkan pendampingan khususnya untuk pelaku usaha yang ada di tanah air kita. Nah, secara resmi 5 orang tadi saya lantik dan resmi untuk menjalankan kegiatan pendampingannya. Jadi dipersilakan kepada Bapak Rahmadi untuk menyebut secara simbolis 5 lulusan terbaik ini. Yang pertama, Bapak Ade ya. Sebentar. Ya, kepada Bapak Ade Rupawan dari Sumatera Selatan. Dan Bapak Ade dari Sumatera Selatan. Hadir Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Eka Perdana dari Jawa Barat. Kemudian yang kedua Bapak Eka Permana dari Jawa Barat. Selanjutnya Ibu Anik Setiawati dari Jawa Timur. Ya, Ibu Ati dari Jawa Timur. Hadir Pak, terima kasih atas pelantikannya hari ini. Selanjutnya Bapak Lukmanul Hakim dari DKI Jakarta. Hadir Pak, Assalamualaikum. Terima kasih Konsulan dan Besar Akademi dan Kementerian Koperasi. Dan terakhir Bapak Sugeng Setioso dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Hadir, terima kasih. Selamat.
Ya, setelah pelantikan, dilanjutkan juga dengan kick-off dari Pak Rahmadi untuk memulai kegiatan mentor UMKM program batch kedua. Kepada Pak Rahmadi, kami persilakan untuk membuka program batch kedua ini. Baik, terima kasih. Sebelum saya meresmikan kick-off untuk kedua ini, pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati Ketua Umum OKOC, Bapak Iim Rus Samsi, yang saya hormati Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia, sekaligus Dewan Pembina, Bapak Mahfud Siddiq, yang saya hormati Direktur Pengembangan Bisnis, Lembaga Layanan Pemasaran, KUKM, Bapak Wintor Rahmada, yang saya hormati CEO dan Coach HR Academy, Mbak Ulan, CEO PT Paragon Teknologi and Innovation, CEO Startup Usaha Kopi Bepah Kopi Duta Petani Milenial, Rektor Universitas Mahakarya Asia, Bapak Ibu, tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Deputi Usaha Mikro, kehadiran beliau diwakilkan kepada kami pada waktu yang bersamaan, beliau ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat berkumpul dalam acara webinar Graduation Mentor UMKM Program GEBER UMKM, Gerakan Bersama UMKM. Para hadirin yang saya hormati, di masa pandemi COVID-19 saat ini, masyarakat tengah dihadapkan pada dua ancaman sekaligus, yaitu ancaman kesehatan dan ancaman ekonomi. Lesunya aktivitas ekonomi membuat pelaku usaha harus berhitung cermat untuk keberlangsungan operasionalnya. Demi efisiensi, beberapa perusahaan menerapkan kebijakan berupa pemotongan gaji, merumahkan karyawan, hingga melakukan pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, tercatat pada tahun 2020 terdapat 1.304.777 pekerja dari 43.690 perusahaan yang dirumahkan. Sedangkan sebanyak 241.431 pekerja dari 41.236.000 perusahaan mengalami PHK. Tak hanya ekonomi sektor formal yang terpukul, ekonomi sektor informal turut mengalami hal serupa. Hasil survei Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020 menunjukkan hampir seluruh usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM melaporkan adanya penurunan penjualan yang berakibat pada turunnya laba usaha yang signifikan. Berangkat dari kondisi tersebut, pemerintah merespon dengan memberikan beberapa stimulus dalam program pemulihan ekonomi nasional, di antaranya subsidi bunga, kur dan non-kur, imbal jasa penjaminan, penempatan dana pemerintah pada bank umum mitra, PPh final UMKM yang ditanggung pemerintah, serta banpres produktif usaha mikro. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang telah dilakukan pemerintah tentunya tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Program yang ada disusun berdasarkan skala prioritas. Untuk itu pandemi COVID-19 seharusnya memacu kita untuk meningkatkan rasa solidaritas, terutama membantu para pelaku usaha mikro yang sedang berjuang mempertahankan usahanya di tengah pandemi. Kami sangat mengapresiasi HR Academy yang dengan semangat gotong royong mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan pelatihan dan pembelajaran kepada para pendamping UMKM dengan materi pembelajaran yang sangat komprehensif. Pendamping UMKM memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan program UMKM.
utamanya agar potensi yang ada pada pelaku usaha dapat diberdayakan dan dikembangkan secara optimal. Pendampingan yang baik dan profesional akan berdampak positif terhadap perekonomian lokal khususnya dan sekaligus perekonomian nasional. Di tahun 2021, Kementerian Koperasi dan UKM juga merekrut para relawan pendamping yang dikenal dengan Garda Transformasi Formal Usaha Mikro. Para Garda Transformasi utamanya mengemban tugas untuk mendampingi usaha mikro untuk mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB, yang kemudian terus dibina dan bisa mendapatkan fasilitas program kementerian KUKM lainnya, salah satunya onboarding digital. Untuk itu kami berharap dalam payung bersama Geber UMKM, seluruh lembaga dan asosiasi yang terlibat dapat selalu bersinergi dan berkolaborasi untuk melakukan pemberdayaan terhadap UMKM, termasuk para pendamping lulusan HR Academy yang hadir di siang hari ini dapat berkolaborasi dengan Garda Transformasi maupun pendamping lainnya, agar dapat saling mendukung dan mendapatkan pengayaan ilmu metode pendampingan yang efektif. Terakhir, kami ucapkan selamat kepada 57 orang peserta pelatihan HR Academy yang dinyatakan telah lulus. Kami harap para Bapak Ibu dapat berkontribusi dalam memajukan UMKM Indonesia. Dan bagi 145 peserta lainnya, jangan berkecil hati, terus semangat untuk mengikuti pelatihan batch selanjutnya. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmadi atas penyampaiannya. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan kick-off kegiatan mentor UMKM program batch kedua. Kepada Pak Rahmadi, kami silakan kembali. Bapak Ibu sekalian, kick off untuk Geber UMKM Mentor UMKM program batch kedua secara resmi siang ini saya buka, dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti dengan seksama dan bisa menyerap ilmu untuk dipraktekkan untuk pendampingan di pelaku usaha di tanah air kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini, UMKM program batch kedua kami resmi buka. Terima kasih banyak kepada Pak Rahmadi atas peresmian simbolis pelantikan mentor, penyampaian materi, dan juga kick-off dari kegiatan mentor UMKM program batch kedua. Semoga para mentor yang telah lulus mendapat amanah serta istiqomah untuk menjalankan tugasnya, serta semoga bisa menjadi contoh dan motivasi untuk para calon mentor di batch kedua nanti. Selanjutnya, kita akan menyambut narasumber selanjutnya, Pak Novian Haryanto, selaku Direktur Medallion Trading yang telah sukses mengirim barang-barangnya berupa pernak-pernik ke berbagai penjuru di dunia. Kepada Pak Novian, saya persilahkan selama 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Novian Haryanto. Saya adalah owner dari Medallion Trading & Co., sebuah usaha desain keluarga yang bergerak di bidang eksporter, wholesaler, manufacturer, Indonesian original handmade, glass beads jewelry, aksesoris, handicraft, dan juga home decorations. Yang kami hormati Bapak Deputi Bidang Usaha Mikro
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Edi Satria, yang saat ini diwakili oleh Bapak Rahmadi. Yang kami hormati Ketua Umum OKOC Indonesia, Bapak Imrus Syamsi. Yang kami hormati Sekjen Partai Gelora Indonesia, Bapak Mahfuz Siddiq. Yang saya hormati CEO HR Academy dan penggagas Yes Planner Indonesia, sosok yang sudah cukup kita kenal ya, meskipun belum pernah ketemu secara langsung, tapi secara online kita sering diskusi, Coach Wulan dan tim yang ada di HR Academy. Yang kami hormati Direktur Smesco Indonesia, Bapak Winter Rahmada. Yang kami hormati CEO Kopi Bepah Putih, Mas Maulana Wiga, dan seluruh peserta Graduation Mentor yang hadir di sore hari ini, baik online maupun offline. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa bangga menjadi bagian dari keluarga besar Yes Planner Indonesia. Karena di Yes Planner ini kita bisa menambah ilmu, menambah kolega, dan juga membuka peluang baru. Di Yes Planner ini saya kenal dengan beberapa teman-teman wirausaha yang dari Sulawesi Selatan, yang dari Sumatera Barat, komunitas Benang Sahalai, yang dari Kalimantan Barat, yang dari Depok, teman-teman yang dari Bogor, dan seluruh Indonesia. Meskipun kita belum pernah ketemu secara langsung ya, akan tetapi insya Allah apabila waktu dan kesempatan nantinya memungkinkan, kita akan diskusi secara langsung dan kita akan bicarakan soal peluang-peluang bisnis baru di masa depan. Yang kedua, saya ingin mengucapkan selamat dan sukses atas kelulusan para peserta program Geber UMKM yang dilaksanakan oleh HR Academy. Kami semoga ilmu yang Anda dapatkan di sana bisa bermanfaat khususnya bagi Anda sendiri, bagi perkembangan usaha Anda, bagi masyarakat secara umum, dan bagi bangsa dan negara Indonesia secara umum. Pendidikan tidak mengenal kalangan dan usia, Bapak Ibu ya, dan pemain UMKM wajib untuk terus belajar. Pendidikan tidak mengenal kalangan dan usia. UMKM. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, ada kurang lebih 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku UMKM saat ini terdampak pandemi COVID. This is the staggering number, 163,713 pelaku UMKM saat ini terdampak pandemi COVID. Sementara menurut Kemenparekraf, Bapak Sandiaga Uno mengatakan UMKM itu adalah salah satu penyangga utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi salah satu penyangga utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, kita ambil contoh saja di Medallion Trading itu. Kita hanya sebuah nama saja, sebuah UKM saja. Akan tetapi saat ini kita menaungi lebih dari 1.015 orang pengrajin yang ada di bawah payung Medallion Trading Co. yang terbagi menjadi 13 titik produksi yang tersebar di beberapa kota di Indonesia, termasuk di Jogja, Situbondo, Bondowoso, Penarukan, Banyuwangi, Jember sebagai sentra produksi, lalu Singaraja dan juga Tuban dan Lombok Timur. Nah, bayangkan bila ada 10 ataupun 100 ataupun 500 UMKM seperti Medallion Trading. Berapa ribu ataupun berapa juta lapangan kerja yang tercipta dari tumbuh dan berkembangnya UKM yang ada di Indonesia. Oleh karenanya benar kata Bapak Sandiaga Uno bahwasanya industri UMKM itu adalah salah satu penyangga utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, 163.713 kurang lebih pelaku UMKM terdampak pandemi COVID saat ini. Dan itu luar biasa, akan sangat mempengaruhi sekali pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, khususnya di Indonesia. Nah, ini menjadi concern bagi kita semua, PR bagi kita bersama, bagaimana caranya kita membuat UMKM ini bisa terus survive di masa pandemi ini. Karena kami yakin apabila UMKM ini bisa terus bertahan di masa pandemi seperti ini, setelah pandemi berakhir, itu kita bisa lebih kuat lagi, karena kita sudah bertahan di masa pandemi. Jadi itu menjadi sebuah tolok ukur aja. Dan dalam dunia wirausaha, Bapak Ibu, itu ada istilah namanya belajar terus, atau Anda akan tertinggal dan ditinggalkan. Terus belajar atau Anda akan tertinggal dan ditinggalkan. Wirausaha itu wajib untuk terus berinovasi, berimprovisasi, terus mengikuti perkembangan zaman,
kebutuhan customer dan tren yang muncul. Ini saya ambil contoh saja dari usaha konvensional ya. Kalau dulu dan sekarang juga masih ya, saat kita mau membeli produk nih, misalkan seperti kain ataupun baju atau apa gitu ya, kita datang ke toko konvensional, kita ngecek barang di sana, ngecek variasi warna, ngecek variasi desain gitu kan. Lalu transaksi di sana kita bayar dan kita bisa dapatkan barang itu. Nah, saat ini sebenarnya kebutuhan masyarakat terhadap kain ataupun terhadap barang-barang itu masih terus tinggi, masih tetap tinggi. Akan tetapi cara mereka berbelanjanya itu yang bergeser. Jadi kalau dulu kita berbelanja secara langsung, datang ke gerainya, ke toko grosirnya. Nah kalau sekarang, apalagi ditambah dengan pandemi COVID ini, mau nggak mau kita harus menghindari kerumunan, menghindari keramaian, menghindari grosiran, menghindari pasar. Akan tetapi mereka tetap perlu terhadap produk itu. Nah, jadi oleh karenanya sekarang para pemain usaha konvensional, meskipun sudah maju seperti apa, Anda tetap harus terus belajar. Minimal, karena memang tren berbelanja sekarang itu menuju ke arah online ya, karena kalau berbelanja kan lebih gampang, jadi tinggal satu klik saja, terus barang dikirim, kan itu lebih mudah, lebih aman, dan juga kita menghindari kerumunan, karena kita tidak mau terkena dampak negatif dari pandemi COVID. Oleh karena para pemain bisnis konvensional ini mau nggak mau harus belajar, minimal belajar ilmu fotografi dulu, ilmu pemotretan produk biar bagus. Lalu mau nggak mau kita juga harus belajar sosial media, minimal sosial media yang umum lah seperti Instagram ataupun Facebook Marketplace ataupun yang lainnya. Nah, ataupun mereka juga belajar di marketplace seperti mungkin Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Kenapa? Karena banyak customer itu kecenderungannya sekarang sudah mulai berbelanja online ke sana, apalagi dengan banyaknya diskon kayak promo gratis ongkos kirim dan lain sebagainya, itu kan menambah orang untuk semakin senang berbelanja di sana. Mungkin beberapa dari kita teman-teman pemain konvensional berpikir, udahlah biar aja lah biar aja mereka yang jualan online nggak apa, saya mau jualan konvensional aja, orang datang ke toko saya. Saat ini mungkin Anda aman. Akan tetapi di kemudian hari, suatu saat pelanggan Anda akan meninggalkan Anda. Karena mereka lebih senang untuk berbelanja secara online aja lebih gampang dan lebih aman. Nah makanya kalau kita tidak belajar dari sekarang, ya suatu masa kita bakal ditinggalkan oleh customer. Makanya tadi benar banget bahwasanya ilmu pendidikan atau ilmu pengetahuan itu tidak mengenal kalangan dan usia. Ya kita memang wajib untuk terus belajar. Kita terus berimprovisasi agar kita bisa menang dalam persaingan bisnis. Saya ingat dengan kata-kata Coach Pulan di materi Geber UMKM yang terakhir kemarin, itu usaha sayur saja. Kalau dulu kan mungkin kita mau beli sayur ya, misalkan ya, kita nunggu bapak-bapak yang datang ke kompleks gitu ya, kita berbelanja sayur atau kita datang ke pasar konvensional, kita belanja sayur, berbelanja buah, belanja makanan, kita pulang. Nah, pandemi COVID ini memaksa kita untuk menghindari kerumunan. Kita menghindari datang ke pasar atau ke grosiran karena kita takut dengan efek dari pandemi, efek dari COVID. Oleh karenanya, orang lebih senang berbelanja online sekarang. Makanya muncul banyak sekali startup yang jualan usaha sayur. Startup seperti Sayur Box ataupun Happy Fresh ataupun yang lainnya, itu sekarang penjualannya sangat tinggi meskipun harganya sedikit lebih mahal. Akan tetapi kita berbelanja aja karena cenderung lebih aman saja dan lebih modern. Padahal ini usaha sayur loh, sesuatu yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Makanan pun juga sama. Dan di pandemi ini, sekarang tuh tren untuk makanan sehat, makanan organik itu semakin meningkat. Kita teman-teman di Wirausaha Bali, di Spinner Bali, ini sebagai contoh aja, kita mengembangkan yang namanya tahu organik. Tahu organik itu adalah tahu biasa, cuma cara proses pembuatan itu adalah 100% organik. Dia tanpa bahan pengawet, tanpa bahan, ini contoh aja ya, tanpa bahan kimia, tanpa pewarna buatan, proses pembuatannya pun juga bersih gitu ya, dan itu kita jual dengan harga seperti di pasar. Ini baru 1 bulan saja, permintaan sudah mencapai sekitar 40 box setiap hari. Kita jual dengan harga 10.000 per box, murah sama dengan di pasar. Itu baru 1 bulan dan pemasarannya hanya lewat Facebook Marketplace aja, gratis. Makanya itu berarti tren masyarakat untuk makanan yang sehat, makanan yang healthy food ya, terus organik dan juga makanan ekonomis itu semakin tinggi. Dan ini memberikan uang bagi kita. Lalu pelaku UMKM harus terus belajar. Nah,
tempat belajar yang asik, yang seru terhadap teman-teman UMKM gimana sih? Ya di Yespreneur ini, Bapak Ibu-Ibu. Saya ingat waktu itu ada materi yang keren banget yang dibawakan oleh Pak Zain ya. Itu tentang optimalisasi WhatsApp. Materi dibawakan oleh Pak Zain. Saya ikut waktu itu. Dan itu di sana kita ternyata baru tahu bahwasannya kontak person atau database yang ada di WhatsApp itu adalah aset kita. Kita bisa menawarkan produk ke mereka, ke teman-teman yang ada di kontak itu, tapi tidak dengan rush ya, tidak menggebu-gebu gitu enggak. Kita tawarkan ke mereka. Kalaupun misalkan mereka tidak berbelanja, tidak apa-apa. Setidaknya mereka tahu kalau kita punya produk itu. Jadi mungkin siapa tahu suatu saat mereka perlu barang itu. Dan ini saya terapkan langsung loh di usaha kita di Medallion Trading. Saya pakai contoh saja. Kalau di Medallion Trading itu kan trennya kan customer itu kan datang ke gudang produksi kita, mereka ngecek desain-desain baru kita ada apa aja nih. Mereka tanya biasanya tren yang akan muncul di tahun misalkan fall winter 2021 apa, atau spring summer 2022 apa trennya. Mereka pesen barang, kalau misalnya perlu dibikinkan sampel ya udah kita bikinkan sampel, biasanya begitu. Terus mereka ngasih deposit dan proses order dimulai. Barang selesai kita QC semuanya, kita packing sesuai standar internasional, kita kirim dan lain sebagainya. Akan tetapi saat ini hal itu tidak memungkinkan. Karena apa? Customer tidak bisa datang ke gudang produksi kita dengan pandemi seperti ini. Nah, akan tetapi mereka tetap perlu terhadap produk itu karena mereka tetap bisa jualan di negaranya sana. Nah, ilmu yang saya dapatkan dari pelatihan dari Pak Zain kemarin dari materi itu adalah kita membuat WhatsApp bisnis katalog produk. Akhirnya saya belajar, tutorialnya banyak di YouTube. Kalau Anda mau belajar, mau membuka arti saja, banyak banget yang bisa kita pelajari. Akhirnya kita belajar sama-sama di Medallion, kita belajar bikin katalog produk di WhatsApp bisnis yang bagus, kita yang profesional, lalu kita share ke customer kita. Dari 10 kontak customer itu, 4 diantaranya mereka langsung PO order. Dari 10, 4 sudah PO. Nah, bayangkan bila ada 20 kontak person. Bayangkan bila ada 50 ataupun 100 kontak. Dan luckily kita punya lebih dari 200 kontak customer. Dan itu membuka peluang yang sangat luas bagi kita, membuka pintu rezeki bagi kita. Gitu. Jadi dari materi-materi kita dapatkan di pelatihan di Yespreneur ini. Lalu kemarin ada materi yang bagus banget itu tentang benchmarking. Apa itu benchmarking? Bapak-Ibu. Jadi benchmarking itu adalah apabila Anda nih contoh nih saya kasih contoh aja nih. Nanti materinya tanya langsung ya ke pematerinya. Jadi contoh misalkan saya mau buka usaha ayam crispy nih ya, ayam crispy. Alih-alih saya pusing memikirkan apa nih konsepnya, mau dibentuk seperti apa, desainnya, kita mau dibikin kayak gimana, kita bisa meng-ATM. ATM ya, amati tiru modifikasi dari usaha yang sudah ada di sana. Misalkan nih ayam crispy kita tiru ATM dari KFC atau McD ya yang sudah populer ya. Kita ambil desainnya, konsepnya mereka kita bisa terapkan di usaha kita yang bisa kita terapkan sesuai dengan kreativitas kita gitu ya. Nah, setidaknya saat kita memulai usaha itu, kita sudah punya gambaran usaha ini mau dibawa kemana, jalurnya mau dibentuk ke arah mana dan lain sebagainya. Minimal kita sudah punya ide. Dan itu yang disebut benchmarking. Asalkan jangan ATP. ATP itu amati, tiru, plek, ataupun jiplak-plek. Itu kurang kreatif. Jadi kita bisa ngambil ide-ide positif dari usaha-usaha yang besar itu, terus kita bisa terapkan di usaha kita, lalu bisa kita terapkan di usaha kita nantinya. Ada juga materi yang bagus soal kiat marketing bisnis dari Pak Zakat. Itu juga bagus di sana, kita bisa tahu ternyata bahwasannya ada indikator-indikator di mana sih yang customer suka, mana sih customer ternyata tertarik terhadap produk kita, atau trik-trik seperti itu ada banyak banget. Dan materi-materi yang seperti itu ada semua di pelatihan di Yespreneur. Makanya bagi Bapak Ibu-Ibu yang belum ikut Geber UMKM yang batch 1 kemarin, di pelatihan batch 2 ini wajib hadir ya. Karena apa? Banyak banget hal yang bisa kita ikutin, bisa kita pelajari di sana. Apabila kita mau membuka pikiran, ya, menerima ide-ide baru saja, banyak banget hal-hal yang bisa kita dapatkan di sana. Nah, untuk bisa bersaing, karena memang dalam dunia wirausaha itu ya, untuk bisa bersaing dan survive di persaingan bisnis dan usaha kita, ya memang kita harus mau untuk terus belajar dan mengimprovisasi usaha kita. Nah,
dalam prinsip saya, ini prinsip saya pribadi ya, Bapak Ibu ya, dalam persaingan bisnis ada dua saja. Pertama, pemenang, yang kedua pecundang. Karena Anda tinggal pilih yang mana, pemenang ataupun pecundang. Kalau saya mindset diri kita untuk menjadi seorang winner. Mas mohon maaf 2 menit lagi. Ya. Saat kita saat kita konsep diri kita untuk menjadi seorang pemenang, kita pasti bakal mencari ide untuk meningkatkan terus kemampuan kita, mau menerima hal-hal yang baru, belajar dan terus belajar agar kita menang dalam persaingan bisnis kita. Jadi saran saya di sini untuk Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir secara online maupun offline, buka hati, buka pikiran, open your mind, mau menerima ide baru, mau menerima kritik, saran dan juga masukan. Mau belajar hal-hal yang baru, dan belajar hal yang baru dari YesPreneur ini bisa kita mempelajari hal-hal yang baru itu. Kenapa? Karena wirausaha itu harus terus mau untuk terus belajar. Seperti aja mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk para lulusan program Geber UMKM yang digelar oleh HR Academy di part 1. Semoga ilmunya bisa bermanfaat khususnya bagi Anda pribadi, bagi perkembangan usaha Anda, bagi masyarakat pada umumnya, dan juga bagi bangsa dan negara Indonesia. Di kesempatan kali ini juga, saya mewakili Medalion Training & Co dan juga YesPreneur Bali mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia tercinta yang ke-76 tahun. Semoga Indonesia tercinta ini menjadi negara yang semakin berjaya, makin maju dan segera bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi. Nah, terima kasih banyak sharingnya Mas Fian. Nah, teman-teman, Mas Fian ini walaupun masih muda, sudah bisa menjadi owner dari PT Medalion Trading & Co. dan juga YesPreneur dari Bali yang telah sukses melakukan ekspor produknya berupa craft kerajinan dari manik-manik ke berbagai penjuru di dunia. Bahkan hasil dari craftnya itu juga sudah dipakai di Fashion Week. Terima kasih pada Mas Fian. Langsung saja kita menuju narasumber berikutnya. Ya, beliau adalah seorang ahli di bidang digital marketing and e-commerce strategic, marketing management, tourism and destination management, dan pernah mendapat tanda kehormatan Satya Lancana, karya Satya 10 dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2015. Kita sambut Bapak Wintor Rahmada, Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia, untuk dapat menyampaikan motivasi dan juga pandangan beliau. Kepada Pak Wintar, kami persilahkan selama 20 menit. Baik, terima kasih Mbak MC. Yang saya hormati tadi Pak Rahmadi mewakili Pak Deputi, ada Pak Berry juga di sini, Pak Mahfud Siddiq, Mas Iim, selamat siang Mas, dan tentu saja Coach Fulan yang luar biasa, Mas Novian juga selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dari seluruh Indonesia, saya salah satu orang yang berbangga pada siang hari ini karena saya menyaksikan, saya nggak menyangka sebetulnya kalau ternyata sebanyak ini gitu. Ada 141 dan dari seluruh Indonesia, dan ini adalah hal yang sangat luar biasa karena sebelum saya di Smesco itu profesi saya itu 2. Salah satunya itu dosen. Dosen ngajar ke mahasiswa ya susah-susah gampang lah gitu. Tapi mahasiswa rata-rata lebih mudah untuk diatur kan gitu Ibu Bapak sekalian. Tapi kalau UMKM saya tahu betul nih, nggak mudah gitu maksudnya. Ya kan? Ada yang ngeyel, ada yang udah lebih tahu, ada yang merasa lebih jago, ada yang merasa banyak lah gitu.
yang membuat terkadang itu saya yakin akan membuat kita, jangankan ibu bapak gitu, kami di Smesco saja pun merasakan hal yang sama gitu. Saya baru dari Januari di Smesco, 1 minggu yang lalu kami mencoba split testing sebenarnya, kami tes ombak dengan data UKM yang kami punya. Kami membuat webinar selama 1 minggu. Ada aja yang komen teman-teman UMKM bahwa saya udah ikut webinar 7 hari, tapi omset saya nggak naik. Saya bilang, ya kalau nggak action ya nggak naik gitu. Maksudnya kan seperti itu. Tetapi memang itulah kondisi UMKM kita, Ibu dan Pak sekalian. Oleh karena itu, izinkan saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Bapak sekalian. Saya tahu waktu mendapatkan materi sampai dengan hari ini, graduation ini, adalah waktu yang sangat luar biasa, dan ini adalah perjuangan bersama. Dan sebelum saya masuk ke materi saya, yang saya boleh sampaikan ke Coach Wulan dan teman-teman yang ada di sini adalah Smesco siap bekerja sama dengan Ibu dan Bapak sekalian untuk membuat UMKM kita naik kelas. Kami mempunyai banyak fasilitas, kami mempunyai berbagai macam program yang nanti akan bisa diakses oleh Ibu dan Bapak sekalian ataupun juga oleh teman-teman UMKM dari seluruh Indonesia. Ini komitmen saya dulu, saya mesti taruh dulu di depan. Oke, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon izin menyampaikan materi karena memang ini materi sebentar saja, mudah-mudahan sampai. Tadi saya sampaikan bahwa profesi saya yang pertama sebelum di Smesco adalah dosen, yang kedua saya digital, kalau saya nyebut diri saya sendiri affiliate marketing, affiliate marketer. Jadi saya dagang, sama kayak Ibu dan Bapak sekalian, saya dagang dari tahun 2008 sampai dengan 2020. Yang saya dagangin itu banyak, rata-rata marketnya bukan di Indonesia. Jadi karena saya ngajar marketing, kemudian saya tahu ternyata dunia marketing itu shifting, berganti. 2008 saya mulai baca buku digital marketing, kemudian mulai sadar juga ternyata digital marketing itu nggak bisa cuma teori. Yang namanya digital marketing itu harus dilaksanain, nggak bisa cuma teori. Akhirnya saya terjun langsung, saya jualan produk dari tahun 2008. Ada produk digital, ada aplikasi, ada games dan segala macam yang saya jual, dan banyak sekali pengalaman yang nanti saya akan coba ceritakan ke Ibu Bapak, mudah-mudahan relevan dengan kondisi yang sekarang. Jadi yang saya akan coba ceritakan ini adalah mungkin dari sudut pandang digitalisasi yang memang dari awal saya sudah terjun ke arah sana. Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman dari seluruh Indonesia, kita tahu betul bahwa digitalisasi ini adalah hal yang sangat baik. Ya kan? Kita juga tahu bahwa digitalisasi ini didorong dengan penuh semangat oleh pemerintah, oleh Kementerian Koperasi dan UKM juga kita dorong habis-habisan karena berbagai macam hal. Saya mempunyai komunitas online seller dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang mempunyai data bahwa di masa pandemi ini, tahun lalu terutama 2020, ketika UMKM kita atau ketika bisnis banyak yang turun, tetapi teman-teman saya yang bisnisnya memang start from the beginning, dari awal mereka sudah memanfaatkan teknologi digital, itu usahanya justru mengalami kenaikan antara 200 sampai 300%. Dan kalau usahanya turun itu berkisar antara 20 sampai 50%, tapi nggak ada yang mati. Gitu. Turun iya, tapi nggak ada yang mati. Ini barangkali yang membuat pemerintah, baik Kemenkop UKM maupun kami di Smesco, kemudian berpikir bahwa digitalisasi ini adalah menjadi salah satu jalan bagaimana caranya agar UKM kita menjadi survive, sustain, mempunyai rasa resilient dan determinasi yang tinggi ke depan. Tetapi ada ekses lain sebetulnya
teman-teman, yang saya harus ceritakan di sini. Jadi nanti kalau ada yang nanya, teman-teman UKM ada yang nanya, gitu, teman-teman bisa jawab paling tidak. Ini access line ini jarang diceritakan, tetapi it happen. Yang pertama adalah digitalisasi ini memunculkan satu hal, memunculkan banyak matriks, gitu. Karena semua orang tahu yang namanya digitalisasi, it's all about data. Tapi banyak matriks ini yang berupa vanity matrix. Vanity matrix ini, kalau saya bilang itu kayak alarm tapi salah jam. Jadi matrix yang nggak perlu, tapi justru diada-adakan. Follower, reach, kemudian like, ya kan, komen dan segala macam ini adalah metrik yang muncul pada saat digitalisasi mulai digaungkan. Dan banyak hal yang membuat anak-anak kita zaman sekarang atau teman-teman UMKM berpikir bahwa ini adalah metrik yang sangat perlu. Oleh karena itu, toko online gitu misalnya yang sudah mulai kemudian menjual barangnya di sosial media berpikir bahwa vanity metric ini menjadi hal yang sangat penting. Mereka melupakan kualitas. Kemudian ada yang beli follower, ada yang beli komen, ada yang beli view. Hal-hal yang semacam ini sangat-sangat gak penting sebetulnya. Kita harusnya sebagai UMKM fokus kepada score of the game, fokus kepada hal-hal yang memang mempengaruhi bisnis kita. Sales itu jelas mempengaruhi. Cost ini jelas mempengaruhi. Ini score of the game yang kita mesti fokus. Omset itu jelas. Oke, jadi kita nggak perlu terdistract oleh hal-hal yang lain yang berupa matrix-matrix yang nggak penting. Ini tolong nanti ketika teman-teman terjun masuk ke UMKM diingatkan lagi bahwa yang paling penting dari semuanya itu adalah sales, omset, cost dan segala macam. Bahkan di masa pandemi sekarang ini saya juga selalu bilang ke teman-teman UMKM, HR, human resource, saya bilang, ini juga sudah harus mulai dipivot. Kalau dulu bicara tentang fixed cost, ya kan, fixed cost di personalia, sekarang sebisa mungkin cost untuk personalia ini kita bikin lebih variabel dengan tanpa mengurangi kualitas dari sumber daya manusianya. Yang kedua, yang penting laku. Sekarang ini lagi zaman, anak-anak muda zaman sekarang, ini saya mengambil contoh di industri sneakers, industri sepatu kita. Sekarang ini sedang hype, sedang booming, hal-hal yang sangat luar biasa. Ketika pengrajin-pengrajin sepatu yang tadinya mendapatkan maklun dari brand internasional, kemudian brand internasionalnya keluar dari Indonesia, pengrajin sepatu ini atau pabrik-pabrik kecil sepatu ini kemudian mereka membuat brand-brand sendiri dan sekarang ini sangat hype. Sepatu lokal kolaborasi dengan band lokal, 2 menit sold out. 10.000 pasang, 3 menit sold out. 5.000 pasang, 4 menit sold out. It happens. Sekarang ini kondisinya seperti ini. Jadi, anak-anak zaman sekarang dan anak-anak zaman dulu, kondisinya sedikit berbeda. Ini mungkin nanti juga bisa menjadi perhatian teman-teman sekalian ketika nanti terjun ke lapangan. Anak-anak zaman sekarang ketika mereka jualan itu luar biasa. Tapi mereka kedodoran dari sisi manajemennya. Manajemennya baru kita berpikir bagaimana cara menjual barangnya sebanyak-banyaknya. Now, sekarang sudah berbeda kondisinya. Ternyata anak-anak zaman sekarang itu sangat jago jualan. Mereka lahir jebrol, sudah kenal sosial media, lahir jebrol tahu video call, sementara saya lahir jebrol nggak tahu apa-apa, telepon juga masih pakai operator barangkali pada saat itu, tetapi anak-anak kita ini enggak, dan mereka sangat jago jualan, memanfaatkan teknologi, Twitter, sosial media yang lain, Facebook, tadi disebut sama Mas Novian, ada Facebook Marketplace, WhatsApp, semuanya dimanfaatkan, bahkan sampai dengan TikTok yang kita nggak ngerti terkadang ini apaan, kenapa orang joget-joget padahal bisa laku. Gitu. Jadi, selling entrepreneur, yang saya bilang selling entrepreneur ini adalah hal yang baru, yang banyak muncul sekarang, terutama di industri niche industri tertentu. Yang ketiga yang saya harus sampaikan ke teman-teman adalah impor cross border. Kemenkop UKM sudah berhasil menahan atau melarang
13 kategori produk impor cross border dari China yang mau masuk ke Indonesia lewat salah satu platform. Kemarin platform yang lain kita tahan lagi 3 kategori. Ini lumayan. Tetapi sebetulnya Ibu dan Bapak, kami harus sampaikan bahwa impor cross border ini adalah sesuatu hal yang sangat mustahil menurut kami untuk dihadang 100%. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama karena memang rasa kebanggaan market kita akan mengkonsumsi produk lokal itu masih belum muncul 100% atau belum muncul sepenuhnya, belum bulat gitu maksudnya. Sebetulnya ketika barang impor itu masuk, yang menjadi penahan utama adalah ketika kita nggak mau beli. Kalau kita nggak mau beli, ya sudah barangnya cuman diem aja di stok, di gudang, nggak ada yang beli. Akhirnya stop sendiri itu impor. Gitu. Nah, ini nggak bisa kita tahan karena dunia juga semakin terkoneksi satu sama lain ya. Digitalisasi membuat semuanya menjadi semakin possible. Ada satu brand sebetulnya yang kemarin dibeli tahun 2018 sama L'Oreal. L'Oreal punya pabrik besar di Indonesia, tapi dia membeli satu brand besar dari Korea. Namanya kalau nggak salah 3CE. Salah satu dari 6 brand kosmetik terbesar di Korea, dan secara sengaja mereka memasarkan brand itu melalui cross border marketing. Mereka tidak menunjuk perwakilan di Indonesia atau negara-negara di ASEAN, no, mereka nggak menunjuk itu. Mereka tidak memberlakukan distribusi pemasaran secara konvensional yang lewat wholesaler, retailer gitu. Mereka nggak lewat seperti wholesaler, agen, retailer, kemudian sampai ke end user. Mereka tidak memperhitungkan itu semuanya. Yang mereka pakai adalah cross-border marketing. Kita bisa directly beli ke perusahaan yang di Korea. Direct to customer. Kami nyebutnya ini produk-produk D2C. D2C yang tadinya di Indonesia mulai berkembang, sekarang mulai lari ke arah region. Ini yang harus kita tangkal sama-sama. Cara menangkal yang paling efektif, teman-teman sekalian, adalah ya kita harus bangga dengan produk yang dibuat oleh bangsa kita sendiri. Nah, yang keempat, teman-teman, akses dari digitalisasi sebetulnya adalah kalau tadi barang cross border bisa masuk dengan mudah ke Indonesia, kita sudah tutup sebagian. On the other hand, sebetulnya kita bisa sangat mudah juga ngirim barang ke negara lain. Salah satu platform besar itu membuka kelas ekspor. Perbandingannya seperti ini. Mereka mengklaim bahwa toko yang menjual barang impor masuk dari China masuk ke Indonesia cuma 4.000. Tetapi mereka punya program ekspor yang diikuti oleh 120.000 seller Indonesia, yang sebetulnya 120.000 seller ini bisa mengekspor barangnya, produknya kapan saja ke luar negeri, terutama ke negara ASEAN. Yang terjadi adalah 4.000 seller dari China ini mempunyai nilai produk atau mempunyai nilai barang yang lebih besar ketika masuk barang ke Indonesia daripada 120.000 seller yang mengekspor barang keluar dari Indonesia. Ini jomplang. 4.000 dibandingkan 120.000, yang 4.000 menang. Jadi problemnya di mana sebetulnya? Kenapa kita nggak bisa lempar balik barang kita keluar? Yang pertama, online seller kita atau UKM kita itu takut. Saya terutama melihat yang pertama itu takut belajar hal yang baru. Karena ketika ikut program ekspor, dia harus membuka toko baru dengan bahasa yang berbeda, takut. Nggak bisa jawab ketika ada message masuk pakai bahasa Inggris, gitu, misalnya. Takut, jadi ya sudahlah. Yang kedua, males memang. Gitu. Karena harus membuka toko baru, ya sudahlah. Ngapain juga buka toko baru online. Yang sekarang aja saya serving domestic market saja sudah oke. Gitu. Nah itu yang ketiga, cepat puas. UKM kita itu suka takut dan males dan cepat puas sebetulnya. Gitu. Nah ini
3 ini yang saya nitip juga ke teman-teman sekalian, nanti ketika ketemu didorong terus, jangan sampai ini menjadi momok besar yang menghalangi UMKM kita sendiri untuk maju ke depan. Nah, selain akses digitalisasi, infrastruktur digitalisasi kita yang sudah didorong maju pesat terutama oleh Kominfo, ada akses lain sebetulnya yang kita sadar itu ada tapi nggak tahu juga mesti gimana, yaitu logistik. Logistik ini menjadi hal yang sangat menarik karena kita gimana ya, infrastruktur digital sudah diperbaiki, akses internet ada di mana-mana, tapi rasanya kok kita kayak barang-barang yang masuk itu lebih banyak barang impor misalnya atau barang dari negara lain. Nah, kita salah satu problem logistik kita adalah contohnya yang ini aja. Ongkos kirim Padang dari Jakarta, Padang ke Jakarta itu lebih murah daripada Padang Palembang. Padang Jakarta cuma 20.000, Padang Palembang itu 34.000. Nah, ini problem besar sebetulnya Ibu dan Bapak. Oleh karena itu sampai kapanpun juga produk keripik dari Kabupaten Solok, pesisir selatan, Bener Meriah misalnya, nggak akan pernah sampai ke Flores atau sampai ke Ternate, Maluku Utara, apalagi sampai ke Papua. Terlalu mahal ongkos kirimnya. Gitu. Nah, kita harus bisa tackle ini. Masalah ini kita harus bisa tackle karena negara kita memang negara yang sangat luas. Di Smesco ini salah satu hal yang saya ingin sampaikan ke teman-teman sekalian agar nanti bisa disampaikan juga oleh teman-teman UKM yang ada di seluruh Indonesia. Di Smesco kami membangun UKM Fulfillment Center yang disponsori oleh JNE. Nah, UKM Fulfillment Center itu packing warehousing. Packing warehousing. Jadi barang dikirim ke kita simpan sebentar, transit sebetulnya bukan nyimpen, transit. Kemudian kalau ada order kita packing, kita kirim. Ketika barang itu dikirim ke Smesco dari seluruh Indonesia gratis, dikirim masuk ke Smesco, maka fulfillment center yang ada di Smesco yang ada di lantai 11 ini akan bisa mengirimkan barang ke seluruh Pulau Jawa dengan ongkos kirim yang flat. Barangnya ada 2, bisa food atau frozen food atau bisa non-food. Tapi sekali lagi kita pikirkan, barang yang disimpan di Smesco nanti bisa mempunyai ongkos kirim yang flat ke seluruh Pulau Jawa. Ngirim dari Jakarta ke Banyuwangi flat, dari Jakarta ke Sukabumi flat, ke Jogja juga flat, berkisar antara 6.000 sampai dengan 9.000 nanti, khusus untuk Pulau Jawa. Ini yang sedang kami kerjakan, sedang dalam proses pembangunan di lantai 11. Mudah-mudahan ini nanti akan bisa meningkatkan competitiveness teman-teman yang berasal dari luar Pulau Jawa ketika ingin memasarkan produknya di Pulau Jawa. Biar bagaimanapun juga kita harus akui bahwa transaksi di Pulau Jawa ini sekarang ini jauh lebih besar daripada di luar Pulau Jawa. Jadi mudah-mudahan fulfillment center ini nanti bisa men-tackle problem logistik, salah satunya tadi ongkos kirim yang mahal. Nah, kedepannya Ibu dan Bapak. Mohon maaf, 2 menit lagi. Oke. Kedepannya tahun depan kami akan membangun fulfillment center lagi di Medan, Palembang, Bali, dan Makassar. Berarti ketika ini sudah terbangun, kami akan menyelesaikan sekitar 60% coverage seluruh Indonesia, nanti akan tercover mempunyai ongkos kirim yang flat juga. Sementara di tahun 2023 kita akan membangun lagi 10 sampai 20 kota yang lain nano warehousing. Kalau dulu kita ada agen pos, kita berharap nanti kita punya agen warehousing di setiap kota kerjasama dengan ojek online lokal di setiap kota masing-masing. Nah, ini akan menurunkan betul ongkos kirim ke seluruh Indonesia. Nah, hal yang lain lagi, teman-teman, di Smesco kami sekarang juga sedang membangun, kita dalam tahap beta testing Siren. Siren ini Smesco Indonesia Retail Network, tempat di mana seluruh UMKM di Indonesia bisa upload barangnya, bisa onboard barangnya, kemudian di dalamnya nanti akan ketemu dengan reseller, dengan dropshipper dari seluruh Indonesia. Jadi
Selama ini itu selalu ada problem UKM yang bisa memproduksi barang tidak bisa memasarkan, tetapi juga kami melihat ada pemasar yang nggak punya barang. Oleh karena itu kita buat platform Siren ini agar apa? Agar barang UMKM dari seluruh Indonesia nanti bisa dipasarkan oleh puluhan ribu dropshipper atau reseller di seluruh Indonesia. Siren ini akan menjadi platform sourcing produk UKM di seluruh Indonesia, terbesar malah menurut kami nanti, di mana sebetulnya ini men-tackle banyak hal, menyelesaikan permasalahan banyak hal. Pengangguran nanti akan bisa mendapatkan income dari Siren, karena dengan menjadi dropshipper, nggak perlu keluar rumah, 100% bisa bekerja dari rumah, upload barang, upload foto-foto barang, ngambil dari produk-produk yang ada di Siren, kemudian di-upload di tokonya di marketplace. Nah ini, Siren ini menjadi salah satu signature produk Smesco yang insya Allah akan kami launching dalam waktu dekat. Pada prinsipnya adalah ketika fulfillment center kami pegang di sini, produk-produk UKM semuanya bisa berada di fulfillment center, nanti produk UKM itu akan dipasarkan oleh Siren, dipasarkan melalui Siren oleh berbagai macam dropshipper dari seluruh Indonesia. Siren juga akan terintegrasi teman-teman ke Bukalapak, Tokopedia, Blibli, Lazada. Selain itu juga akan terintegrasi ke LKPP, yaitu program procurement yang ada di pemerintah. Jadi 1, 2, 3 klik kemudian bisa membuat toko atau bisa mengupload barangnya di Bukalapak, Tokopedia, Blibli, dan Lazada. Selain itu juga tentu saja ini akan men-tackle banyak hal, salah satunya adalah reseller atau dropshipper tadi bisa 100% bekerja dari rumah. Kita harapkan juga nanti kita sedang mengusahakan subsidi dari pemerintah, sehingga selama ini subsidi pemerintah itu bingung mau ditaruh di mana, mudah-mudahan dengan adanya fulfillment center, subsidi pemerintah ongkos kirim gratis untuk produk UKM lokal Indonesia bisa ditaruh di fulfillment center yang penggunaannya 100% akan dipakai oleh UKM yang ingin memasarkan produknya secara nasional. Saya pikir ini yang bisa kami sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Tentu saja ini hanya sebagian kecil upaya yang bisa kami lakukan untuk teman-teman UKM di seluruh Indonesia. Saya ingin menggarisbawahi lagi hal yang pertama kali tadi saya sampaikan di depan, bahwa Smesco kami siap berkolaborasi dengan teman-teman mentor yang ada di sini. Saya ucapkan karena sudah graduation, mudah-mudahan nanti kita bisa bersinergi lebih banyak lagi untuk kemajuan UMKM Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Winter. Nah, semoga ini bukan terakhir kali kita bersilaturahmi ya Pak. Semoga ICAR Academy dan Pak Winter dan Smesco bisa terus bekerja sama dan melanjutkan kolaborasi. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Winter dan sukses terus untuk Smesco Indonesia. Selanjutnya narasumber kita yang terakhir. Mari kita sambut Mas Maulana Wiga, selaku CEO startup usaha kopi Bepah Kopi. Dan asal teman-teman tahu, Mas Maulana Wiga ini sudah mengikuti banyak lomba-lomba startup dunia dan memenangkan lomba-lomba tersebut. Oh ya, Mas Wiga juga baru saja dilantik menjadi Duta Petani Milenial secara langsung oleh Menteri Pertanian dan juga Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Mas Wiga merupakan contoh yang baik untuk para pemuda yang berani untuk memulai bisnis dan tetap kreatif. Melalui acara ini, Mas Wiga akan memberikan pandangannya tentang bagaimana membangkitkan UMKM dengan teknologi digital. Langsung saja kepada Mas Wiga, kami persilakan selama 20 menit. Terima kasih banyak Mbak Kania. Kedengaran suara saya Mbak Kania? Kedengaran. Pak. Kedengaran Mas? Oke, terima kasih ya. Terima kasih banyak Mbak Kania.
Kelihatan Mbak Kania? Iya kelihatan jelas. Ya, silakan Mas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membangkitkan UMKM dengan teknologi digital. Terima kasih kepada teman-teman, kepada Ibu Ulan dari HR Academy yang memberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dan juga bertegur sapa bersama teman-teman yang hari ini graduation. Dan selamat, dan saya mendoakan semoga usaha dari bapak-bapak dan ibu-ibu bisa sukses dan bisa naik kelas seperti semua yang kita harapkan. Perkenalkan, saya Maulana Wiga. Saya adalah Direktur Utama PT Bupah Karya Indonesia. Saat ini kita punya startup yang namanya Bupah Kopi, dan saya juga salah satu founder dari social enterprise di Indonesia namanya Peduli Indonesia, serta tadi yang sempat disampaikan oleh Mbak Kania selaku host, saya juga Duta Petani Milenial. Dan juga untuk di saat pandemi ini juga sambil ngurusin usaha kami di bidang startup, saya juga sebagai investor paruh waktu. Saya kayak investor di emas, saham, dan juga cryptocurrency. Inilah saat ini yang membuat agenda-agenda saya. Ya, ini rutinitas setiap hari lah. Gitu. Terima kasih. Sebelum saya bercerita tentang transformasi digital, bagaimana UMKM naik kelas dengan teknologi digital, saya akan jelaskan sedikit tentang apa sih yang Wiga lakuin bersama tim saat ini. Untuk sekilas biar ibu-ibu, bapak-bapak tahu mungkin apa sih yang sedang kami usahakan. Seperti itu. Kenalin perusahaan saya, Bupah Kopi, The Future of Coffee Farmers. Ini adalah masa depan pertanian kopi Indonesia. Jadi startup Bupah Kopi itu apa sih? Jadi itu kita fokus nih, Bapak Ibu, kita fokus terhadap pertanian kopi di Indonesia dan juga kesejahteraan petani kopi Indonesia. Kayak gitu. Dengan apa? Yang pertama, kita punya sekitar 5.000 petani yang ada yang bekerja sama bersama Bupah Kopi di Indonesia. Kita edukasi nih kita edukasi petani-petaninya untuk bisa memperbaiki kualitas dan produktivitas kopinya. Serta kita juga distribusikan. Kita beli kopi dari petani yang sudah berkualitas, kita distribusikan ke pasar nasional, ke kafe-kafe yang di Jabodetabek, hotel, restoran, dan juga seperti biasanya kita juga ekspor. Kita ekspor kayak bulan kemarin kita ekspor ke Kazakhstan, ada sempat kita ekspor ke beberapa negara lainnya seperti itu. Jadi kita kerjasama sama petani kopi, bagaimana Indonesian Coffee ini go global dan juga go digital. Kayak gitu. Produk dari Bupah Kopi itu kita Indonesian Coffee. Saat ini kita udah ada BSC di beberapa provinsi. BSC itu adalah Bupah Kopi Sport Center. Pertama ada di Gayo, ada di Tangsi Aceh, ada di Temanggung, ada di Pati, ada juga di Pati, Temanggung, dan juga Semarang. Kayak gitu. Dan sekarang kita lagi bangun di Toraja sama di Bali, Kintamani. Kayak gitu. Dan juga kita, seperti yang dibilang tadi, kita akan transformasi digital. Baik itu website maupun saat ini lagi developing mobile app. Kita punya visi nih Bu, Bapak, kita increase the quality sama quantity production-nya. Bagaimana kualitas dan produktivitas kopi Indonesia itu bisa bersaing di dunia internasional. Kita bisa, targetnya itu kita bisa menjadi nomor 1 dan ngalahin Brazil. Dan juga untuk petaninya akan ada fair trade, di mana harganya kita beli sesuai dengan harga pasar. Kayak gitu. Creating, habis itu kita juga fokus after pandemi COVID-19 ini, kita fokus untuk organic coffee plantation-nya itu, jadi itu kopinya itu bisa organik yang sertifikat internasional. Dan juga bagaimana dunia kopi ini tergabung dengan blockchain, seperti transformasi digital gitu, terintegrated dengan blockchain untuk supaya buyer tahu nih, apa tuh nama itu, kopi ini dari mana, petaninya siapa. Gitu. Dan Bupah Kopi bertujuan untuk membangun stabilitas kopi farming ekosistem di Indonesia. Dan yang paling utama adalah petani kopi di Indonesia itu sejahtera. Ini adalah visi dan misi kita. Partner kita punya ratusan partner di Indonesia dan juga di 5 negara. Achievement kita udah sebagai startup yang masih muda nih, bersama seperti teman-teman UMKM, kita udah menang di Asia, kita juara kompetisi di Asia, di Turki, di US, di Korea. Kita banyak juara di beberapa negara.
seperti sampai tahun 2021 ini. Seperti bulan kemarin kita juga pameran di Kanada, di Hanover, Jerman, dan beberapa lainnya. Bapak Kopi support SDGs. Yang paling penting itu adalah kami support masa depan yang lebih baik. Yang pertama, menghilangkan kemiskinan di para petani kopi yang ada di Indonesia. Kita bangun nih decent work and economic growth-nya, bagaimana pertanian kopi di Indonesia itu bisa skala nasional dan skala internasional, serta kita bermitra bersama petani, dengan government, dengan pemerintah, serta juga dengan distributor dalam negeri dan juga internasional. Ini wajah-wajah petani kita kayak gitu. Oke, thank you so much. Itu perkenalan sedikit tentang Bapak Kopi. Yang pertama kita tahu sendiri Bapak-bapak, Ibu-ibu, peran UMKM di Indonesia. Kalau misalnya peran UMKM di Indonesia sama juga sih Bapak Kopi juga UMKM yang bertransformasi dengan teknologi. Yang pertama adalah kita tahu kan kalau peranan kita ini penting banget Bapak-bapak, Ibu-ibu dan teman-teman semua. Mulai dari kita menyediakan lapangan kerja kepada teman-teman, yaitu kita merupakan ujung tombak di dalam industri nasional. Dan juga kita sebagai pedagang perantara dan juga pengumpul hasil panen petani. Kayak gitu, mau petani, mau industri fashion, segala macamnya. Dan juga kita berkontribusi sangat besar terhadap pajak, kita juga ikut membayar pajak, dan juga peran UMKM ini cukup kuat dalam perekonomian nasional. Habis itu misalnya kita tahu apa aja sih permasalahan yang dihadapi saat ini dari kacamata kami sebagai anak-anak muda nih. Kan kalau bangun bisnis harus jiwa muda terus nih. Habis itu pertama terkadang permasalahan modal, apalagi di pandemi seperti ini. Banyak di saat pandemi seperti ini toko kita nggak bisa dibuka. Kayak itu kita punya toko nggak bisa dibuka, kita punya kedai yang bisa dibuka, kita punya toko di mall nggak bisa dibuka. Dan akhirnya itu modal yang kita miliki itu tergerus habis. Jadi ini permasalahan modal. Apalagi mungkin kita yang mau mulai bisnis, bahkan kita nggak punya modal. Itu juga salah satu tantangan kita di masa saat ini. Habis itu kita melihat juga UMKM. Bahwasanya para UMKM kita masih penguasaan teknologi dan informasinya itu masih minim. Kayak itu. Yang mana kebanyak juga yang di daerah-daerah mungkin bahkan di Jakarta pun masih ada bahwasanya teman-teman UMKM yang belum paham akan marketplace, seperti kalau di Indonesia ada Shopee, Tokopedia, ada Bukalapak. Kalau di luar negeri kalau kita mau jual skala besar bisa jual lewat Alibaba atau lewat Amazon. Itu belum banyak yang mengetahui informasi-informasi ini dan bertransformasi daripada yang offline seperti toko itu menjadi berada di marketplace. Habis itu terkadang yang jadi permasalahannya tenaga kerja yang dimiliki oleh UMKM ini tidak bisa membantu dalam jangka yang sangat panjang. Jadi tenaga kerja kita kurang terampil masih. Kalau misalnya di tukang jadi terus marketing, jadi marketing nggak bisa men-scale up lebih dari penjualan sebelumnya. Terkadang masih banyak tenaga kerja kita yang di UMKM itu belum terampil kayak gitu. Habis itu akses terhadap pasar. Mungkin kalau misalnya UMKM sebelum COVID-19 itu akses terhadap pasarnya hanya menunggu. Bagaimana menunggu siapa yang datang ke tempat mereka. Gitu. Tapi nggak mau menjemput bola. Baik itu produk-produk UMKM yang seperti produk batik, hasil kerajinan, macamnya banyak yang menunggu. Tidak mau coba jual di Alibaba atau jual di marketplace Indonesia atau jual di Amazon. Bahkan harganya di luar negeri itu cukup mahal. Dan kebanyakan juga permasalahan kita inovasi yang dimiliki UMKM itu masih terbatas. Dan ini adalah beberapa permasalahan yang dari kacamata saya yang saya lihat teman-teman UMKM di Indonesia. Maka karena kita melihat saat ini pandemi, apalagi ini sudah 2 tahun, ini bukan berita baru lagi. Tahun lalu kita seperti PSBB mungkin di Jakarta, kayak di lockdown habis itu sekarang ada PPKM darurat, PPKM level 4, gitu. Dan kita yang tidak bisa
kita tidak bisa bekerja atau kita tidak bisa berjalan seperti apa yang sudah lalu di tahun 2018 atau tahun 2017 yang kita memang bisa menjalankan bisnis UMKM kita seperti biasanya. Tapi apa yang harus kita lihat? We have to see the opportunity. Kita harus bisa melihat peluang. Makanya tuh ada nama konsep baru yang namanya itu PAP. Pandemi adalah peluang. Kenapa pandemi adalah peluang? Karena kita nggak bisa terus-terusan mindset kita kayak gara-gara pandemi omset gua nurun nih. Gara-gara pandemi perusahaan kita jatuh, gara-gara pandemi ini, gara-gara pandemi itu. Jadi kita selalu menarik mindset negatif, sesuatu negatif yang membuat mindset kita dan cara pola pikir kita itu stagnan. Jadinya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita selalu menunggu. Ini tunggu PPKM dulu nih, tunggu PSBB itu atau tunggu apa. Kita nggak bisa menunggu itu. Terkadang kalau misalnya kita selalu menunggu, ibarat kita selalu menunggu, kita akan die. Kalau misalnya bisnis itu harus bisa bergerak lebih cepat dari apa yang dibayangkan. Gitu, apalagi di startup gitu ya. Kalau misalnya di dunia startup, kita kalau misalnya bisa memiliki 1.000 penjualan sehari, kalau misalnya minggu depan bagaimana kalau misalnya 10.000 penjualan setiap hari. Jadi kayak how to scale up gitu. Makanya apa? Di dalam masa pandemi ini kita bukan lagi menunggu, tapi melihat peluang-peluang yang ada. Kan saat ini semua orang mengeluh. Kayak gitu. Semua orang mengeluh. Misalnya dulu pernah terjadi di awal-awal pandemi. Masker susah dicari. Gitu. Ke sana, ke sini, masker susah dicari. Walaupun sekarang mungkin masker udah gampang. Tapi di awal-awal pandemi, masker susah banget dicari. Banyak banget teman-teman UMKM kita tuh yang cerdas, yang kayak mereka membuat masker versi mereka sendiri. Gitu. Jadi apa? Jadi mereka melihat opportunity di situ. Rupanya kain-kain perca bisa dijadikan masker. Rupanya ini bisa dijadikan masker. Di saat orang lain mengeluh, disitulah peluang itu ada. Bayangkan kalau misalnya di teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu UMKM itu melihat kalau misalnya di dunia investasi. Jadi itu kalau misalnya ada yang namanya pasar modal, kita jual beli saham. Seperti itu. Makanya di tahun lalu banyak saham-saham perusahaan besar itu jatuh. Banyak saham-saham perusahaan jatuh. Bahkan dunia cryptocurrency juga jatuh. Kenapa ini adalah peluang? Di saat semua kita memiliki cash waktu itu dan kita membeli saham-saham perusahaan yang memang blue chip atau perusahaan bagus seperti BCA yang harganya seharusnya 33.000 dan harganya waktu itu bisa menyentuh 18.000 sampai 19.000. Kalau kita beli, kalau misalnya kita percaya kayak gitu, kita mengambil peluang ini dan membeli saham tersebut, berapa uang yang sudah diputar dalam jangka waktu beberapa bulan, dalam jangka waktu beberapa bulan. Seperti itu. Maka kenaikannya berulang kali lipat. Seperti BRI Syariah misalnya. Kalau misalnya kita melihat harganya cuma 200 perak dan sekarang harganya ribuan. Itu adalah peluang-peluang yang kita miss. Karena apa? Karena kita nggak punya kepercayaan. Karena kita nggak pernah melihat opportunity. Begitu juga dalam dunia bisnis. Maka di saat pandemi ini, di saat orang mengeluh, apa yang orang keluhkan itu dengar. Dan itu adalah satu peluang bisnis di saat kita bisa mensupply apa yang mereka butuhkan. Prinsip bisnis itu adalah supply and demand. Apa sih yang dibutuhkan? Supply. Kayak itu. Kalau nggak dibutuhkan, ya nggak usah disupply. Apa yang dibutuhkan? Maka itu kenapa konsep PAP ini menjadi konsep yang cukup baru. Gitu. Pandemi adalah peluang. Jadi ya di dalam pandemi ini, saat orang lain mengeluh, jangan ikut mindset yang negatif seperti itu. Lihat peluang apa yang ada. Maka itulah kenapa UMKM bisa naik kelas, karena mereka harus bisa menangkap seluruh peluang-peluang yang ada saat ini. Maka itulah, jadi di saat orang semua mengeluh, itu adalah emas yang dicari. Kalau misalnya kita berbicara transformasi digital, bisa teman-teman atau Bapak Ibu bisa melihat dari dua gambar ini. Dulu kita harus ke Tanah Abang dulu, kita harus ke pasar dulu, nyari baju yang kita inginkan, kayak gitu. Nyari ini, bahkan bukan cuma nyari baju, nyari jilbab, nyari ini, nyari itu, nyari celana semuanya. Tapi dengan saat ini udah bertransformasi dengan digital,
Kita cukup duduk diam di dalam rumah, duduk diam dalam rumah, kita udah bisa check outin nih, mau baju yang kayak gini, jilbab ini, celana gini atau apa. Ini adalah bagaimana dunia berubah. Kita jualan, kita udah nggak butuh lagi toko untuk jualan, karena kita buat toko itu tinggal punya HP atau punya laptopnya udah clear. Kita nggak butuh sewa toko yang puluhan juta. Cukup kita ya di rumah kita aja jadi gudang fashionnya, tinggal difoto-fotoin ya, buka tokonya lewat digital, dan semua setiap hari kerja kita kirim barang. Kayak gitu. Ini dunia sudah berubah. Nggak harus lagi kita berdiri di toko punya karyawan. Dan kita sendiri bisa menyelesaikan itu. Begitulah. Dan dunia terus berinovasi dan dunia terus change. Kalau para UMKM nggak bisa berubah dan nggak bisa bertransformasi, kita tidak akan bertahan lama dalam dunia yang super cepat. Seperti itu. Makanya apa konsepnya? Sekarang konsepnya itu kita jualan ya. Kita udah nggak perlu lagi punya toko. Tinggal apa? Ya tinggal foto-foto ini masuk ke kirim lewat upload di marketplace, di Shopee, Tokopedia, Kalapak atau apa gitu. Mau buka di internasional tinggal Alibaba, ada Amazon. Kita udah bisa go international kayak gitu. Walaupun kayak gitu. Jadinya apa yang harus dilakukan? Makanya smart thing saat ini. Karena dunia udah berubah seperti itu. Habis itu dulu mungkin untuk ngiklan ibu teman-teman itu susah mungkin. Karena apa? Kalau misalnya dulu kita pengen ngiklan di TV, biasanya itu cuma produk-produk besar yang bisa ngiklan di TV. Harus ngeluarin budget puluhan juta bahkan ratusan juta untuk bisa mengiklan di TV. Tapi saat ini itu udah nggak ada lagi. Orang udah nggak nonton TV lagi saat ini. Cukup minim orang yang menonton TV. Saat ini apa? Instagram, Facebook, Twitter, bahkan TikTok, Google, semua dunia itu ada dalam genggaman kita. Bagaimana kita buat konten yang menarik untuk produk kita, misalnya produk fashion kayak gitu, kita perlihatkan keunggulan-keunggulan dan manfaatnya, dibuat dengan kreatif seperti itu, dan dengan musik-musiknya seperti itu, dan ada dance-nya. Jadi kayak habis itu langsung konten itu viral di TikTok, di sosial media. Maka apa? Brand awareness akan cepat didapat. Orang akan tahu, oh itu produk ini, kayak gitu. Bahkan kalau misal di TikTok pelajari ada yang namanya Kedas Beauty. Itu bahkan orang, walaupun kita nggak tahu tokonya di mana, orang tahu semua produk kecantikan Kedas Beauty itu cuma dengan TikTok, kayak gitu. Maka dengan apa? Jadi sekarang biaya marketing itu udah nggak terlalu besar seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu yang harus iklan di TV, billboard, segala macamnya. Kita cukup dalam genggaman kita. Begitulah digital marketing bisa membuat brand kita bisa dikenal, tetapi dengan biaya yang cukup relatif lebih rendah. Kayak gitu. Cerita. Ini adalah website Pak Kopi. Terkadang UMKM pengen naik kelas, Maaf Mas Riga, 2 menit lagi. Oke, thank you. UMKM pengen naik kelas, UMKM pengen ini. Tapi kita harus punya apa? Kita harus punya website kita sendiri. Ini ibaratnya rumah kita menjelaskan seluruh produk-produk kita di website ini. Seperti itu. Maka oleh karena itu, UMKM pun setiap kita membuat produk, kita harus menjelaskan produk-produk kita itu lewat website kita. Biar apa? Biar kepercayaan orang terhadap website kita itu, terhadap produk kita itu cukup kuat. Terus di dunia finansial, dulu sekarang kita saat ini semua orang pakai uang kertas segala macam, mungkin dari dulu. Tapi uang kertas itu dimakan inflasi segala macamnya. Bahkan di dunia finansial pun bertransformasi dengan digital seperti cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum kayak gitu. Jadi dunia finansial itu juga bukan cuma uang kertas aja saat ini diperjualbelikan, tetapi cryptocurrency atau uang digital itu ke depan itu akan menjadi sesuatu yang memukau. Jadinya apa? Transformasi digital ini memang betul-betul harus dilakukan oleh teman-teman UMKM. Kayak gitu. Nggak usah rumit-rumit dulu deh.
mulai dari jualan offline ke online dulu deh, gitu. Dan step-stepnya akan berjalan, kayak gitu. Mungkin ini yang udah teman-teman tahu, kita harus go digital, inovasi produk terus dilakukan, misalnya makanan hari ini varian coklat, besok green tea, after selalu inovasi produk. Dan jangan lupa untuk mengikuti tren terkini. Saat ini lagi trennya di TikTok, Kak. Jangan pernah ketinggalan tren kayak gitu. Selalu apa namanya itu buat produk kita awareness-nya tinggi di dalam masyarakat. Dan selalu juga update produknya. Sehari ini gaya ini, besok gaya itu. So ini adalah beberapa kunci untuk kita terus berinovasi. Digital marketing seperti yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak atau kakak-kakak kita yang tadi, dari go online, Facebook ad, endorse, SEO, gitu. UMKM adalah salah satu kunci nasional untuk bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Makanya peran-peran Bapak Ibu di setiap daerah, mau di Jakarta, mau di seluruh Indonesia, kita yang bisa mengentaskan kemiskinan. Karena apa? Karena kita yang menggaji orang lain, kita yang membuat ekonomi bekerja, kita yang membuat transaksi, dan itu semua membuat kondisi ekonomi kita membaik. Kondisi ekonomi nasional membaik. Jadi apa? UMKM adalah pahlawan ekonomi nasional. Seperti itu. Semangat UMKM naik kelas dan kita harus bisa bertransformasi digital bersama-sama. Thank you so much. Terima kasih semuanya. Makasih atas sharing pengalaman dari insight-nya ya, Mas Wiga. Wah, keren banget tadi apa yang disampaikan Mas Wiga. Dari situ kita tahu bahwa pentingnya pemaksimalan teknologi digital marketing, dan mengetahui tren dari produk itu sangat penting untuk UMKM. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Wiga. Hadirin sekalian, alhamdulillah sekarang kita telah sampai di penghujung acara. Kami harap para peserta dapat mengambil banyak ilmu dari sharing-sharing yang telah diberikan oleh narasumber tadi. Sekali lagi saya ingatkan, bagi para peserta yang tertarik untuk mengikuti Mentor UMKM program batch kedua, dapat mengakses link yang telah disebarkan di kolom chat, dan apabila memiliki pertanyaan, bisa mengirim pertanyaannya melalui nomor WhatsApp admin HR Academy. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah berkenan hadir dan memberi materi yang luar biasa pada hari ini. Kepada Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Edi Satria, yang diwakilkan oleh Bapak Rahmadi, kepada Dewan Pembina Yespreneur dan Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia, Bapak Mahfuz Siddiq, kepada Ketua Umum OKOC Indonesia, Bapak Iim Rusyamsi, kepada Coach dan CEO HR Academy, Founder HR UMKM Naik Kelas, Pengagas Yespreneur, Coach Wulan, kepada Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia, Bapak Winton Rahmada, kepada Owner PT Medallion Trading & Co, serta Yespreneur Bali, Mas Novian Haryanto, dan kepada CEO Startup Usaha Kopi, Bapak Kupi, dan Duta Petani Milenial Indonesia, Mas Maulana Wiga. Terima kasih juga turut kami ucapkan kepada media partner yang telah bekerja sama, kepada berita Jejak Fakta, Event Jakarta, seputar event, dan jadwal event. Tidak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton dan peserta yang telah hadir, dan kepada tim yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini. Sebelum mengakhiri acara kali ini, diharapkan kepada seluruh peserta yang hadir untuk menyalakan kameranya, karena kita akan berfoto bersama untuk dokumentasi. Ya, sekali lagi kepada peserta yang hadir untuk bisa menyalakan kameranya, karena kita akan berfoto bersama. Ya, mulai dari aba-aba dari saya ya. 1, 2, 3. Ya, mungkin halaman selanjutnya. Ya. 1, 2, 3.
Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Hadirin sekalian, demikianlah webinar Graduation Mentor UMKM Program Gerakan Bersama UMKM. Hari ini telah selesai. Akhir kata, saya Kania Salma selaku moderator dalam acara ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam acara lainnya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach Sulan. Terima kasih Mbak Hauna. Tetap semangat sharing ilmunya nanti. Bang Fajar, terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Saya kontak Bang. Main di Pontianak Bang. Tidak buaya. Ya, tidak buaya Pontianak. Mas Maulana, terima kasih semuanya. Pak Novian, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Coach semuanya. Mas Lukman, selamat ya. Bertransformasi ya, dari informal ke formal itu ya. kita akan sia-sia dalam rangka mendampinginya. Oke. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya pencet tombolnya ya. Oke. Ya. Salam kenal buat semuanya. Pak Hauna, terima kasih. Nah, sama-sama Lukman dari Sulsel. Salam kenal. Salam Ki. Akan mengikuti pelatihan mentornya secara serius ya. Hari ini bukannya nggak serius, jadi hari ini serius juga. Karena hari ini akan dikukuhkan oleh Bapak Vicky Satari, selaku staf khusus dari Kementerian Koperasi. Baik, sekali lagi bicara terkait dengan keberadaan mentor pendamping. Ini penting. Kalau bahasa saya ini ibaratin ini menjadi pejuang kemerdekaan. Nah, harapannya dari aspek legalitas yang pertama itu bisa diselesaikan. Kemudian yang kedua, persoalannya kan soal manajemen UKM-nya. Manajemen itu dua yang terbesar biasanya muncul, manajemen SDM-nya dan manajemen keuangannya. Bismillahirrahmanirrahim, kita bersama-sama untuk Bambang, Jogja, salam kenal Pak. Jogja, kita silaturahmi Pak Bambang. Semua gerak langkah kita semua, teman-teman semua di lapangan untuk UMKM Indonesia yang lebih hebat, bangkit, dan menjadi tuan rumah di negara sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pas ini dulu dikenalkan tahun 2005. Bagaimana bisa penjualan ini bisa Kayak itu adalah seperti kayak modal atau misalkan kayak saldo awal gitu ya. Pastikan segmen itu cukup untuk kita berkembang lebih besar ya. Nah, ini akan ada aktivasi. Pertama, ini email pertama ya. Dan dalam persentase angka kecukupan gizi lemak total. Dan di sini nanti juga kita bisa lihat produk apa saja yang sudah Bapak Ibu masukkan. Udah bisa live ya, panitia ya? Udah bisa live atau gimana? Ada arahan lanjut?